Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya terima kasih banyak buat kalian yang sudah mengklik konten podcast ini dan selamat datang di podcast with Ria Amelia. Ini adalah konten podcast yang hanya berisi suara saja. Tak perlu repot untuk kamu lihat. Cukup dengar dan jangan lupa siapkan earphone untuk lebih menghayati dan secangkir kopi untuk menemani dan juga menginspirasi. Perkenalkan nama saya Ria Amelia Putri, salah satu mahasiswa Universitas Bojonegoro yang ikut berpartisipasi dalam lomba podcast Pekan Gembira Kependudukan Universitas Negeri Jember. Nah, jadi di konten pertama kali ini, let me tell you about Society 5.0. What is Society 5.0? Society 5.0 adalah sebuah konsep yang memungkinkan kita untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dengan suatu teknologi. Pasti gak asing lagi kan dengan kata-kata teknologi? Nah, by the way, negara apa sih yang teknologinya paling maju di dunia, guys? Ya, Jepang. Jepang, negara yang mendapat julukan negeri terbitnya matahari, itu merupakan negara yang berteknologi paling maju di dunia. Jepang adalah negara yang mencapai hasil di setiap bidang, mulai dari bio hingga robotika, dan juga terkenal dengan penelitian ilmiahnya yang telah memberikan kontribusi yang sangat besar di berbagai bidang, seperti mobil, elektronik, mesin, optik, robotik industri, dan juga semikonduktor. Berbicara tentang teknologi, bahwasanya kemajuan teknologi itu seperti kapak di tangan seorang penjahat patologis, which is ketika kita berbicara tentang teknologi pasti tidak akan ada habisnya. Dan teknologi akan semakin maju dan berkembang seiring berjalannya waktu, sehingga negara-negara maju mulai mengalami perubahan. Salah satunya melalui Society 5.0 yang digagas oleh negara Jepang. Talking about Society 5.0, dikenal juga dengan sebuah istilah yang dibuat yang mana artinya adalah sebuah fase terjadinya revolusi industri teknologi yang kelima. Konsep Society 5.0 merupakan proses penyempurnaan dari konsep-konsep sebelumnya, di mana Society 1.0 manusia masih ada di era berburu dan baru mengenal tulisan. Nah, jadi dulu di zaman nenek moyang kita, mereka baru mengenal tulisan, semisalnya aksara Jawa, dan ketika mereka mau makan, mereka harus berburu dulu dan menggesek batu untuk mendapatkan sebuah api. Next, pada Society 2.0 adalah era pertanian di mana manusia sudah mulai mengenal bercocok tanam. Pada Society 3.0 sudah memasuki era industri, yaitu ketika manusia sudah mulai menggunakan mesin untuk menunjang sebuah aktivitas sehari-hari. Setelah itu, muncullah Society 4.0 yang kita alami saat ini, di mana manusia sudah mulai mengenal komputer dan juga internet serta tahu bagaimana cara penerapan di kehidupan. Jika Society 4.0 memungkinkan kita untuk mengakses dan membagikan informasi di internet, maka Society 5.0 adalah suatu era di mana semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri. Internet bukan hanya sekedar untuk berbagi informasi, melainkan adalah untuk menjalani sebuah kehidupan. Actually, Jepang pasti mempunyai alasan untuk menerapkan Society 5.0. Jumlah penduduk mengalami penyusutan dalam beberapa dekade terakhir. Ada lebih dari 5 juta penduduk Jepang atau setara dengan 26%
yang berusia lebih dari 65 tahun. Dan ini jelas saja akan berpengaruh pada sejumlah pekerjaan. Maka dari itu, pemerintah Jepang memutar otak untuk menghadapi itu semua. Dengan sumber daya manusia yang sedikit, Jepang tetap jadi cahaya Asia. Contohnya, dengan adanya penerapan autonomous car yang menggunakan IoT yang cara kerjanya akan membaca semua objek dengan puluhan sensor yang terpasang. Kecelakaan di jalan mungkin jadi penyebabnya. Pengemudi yang terjebak macet akan punya kondisi perasaan yang buruk. Belum lagi aksi ugal-ugalan. Dengan penerapan autonomous car jadi opsi, jumlah pekerja seperti supir pun mulai tergantikan. Selain itu, pengemudi atau penumpang bisa menentukan rule-nya atau tujuannya sendiri. Dengan penerapan Society 5.0 di Jepang tidaklah mempunyai Gojek ataupun Gokar seperti di Indonesia. Mereka mempunyai alat yang bernama drone ketika mereka ingin memesan suatu makanan atau suatu kebutuhan. Dan drone itu akan mengantar suatu barang atau suatu pesanan customer ke alamat yang sesuai. Ada lagi contohnya ketika seseorang sudah berusia tua ataupun menopause, jadi mereka berkewajiban untuk tetap stay at home. Mereka harus tetap beristirahat di rumah. Walaupun hanya segera check-in, warga negara Jepang sudah mempunyai robot komputer untuk memeriksa bagaimana keadaan tubuh mereka. Berdasarkan keterangan di atas, maka kita dapat menyimpulkan bahwa Society 5.0 itu merupakan sebuah perkembangan untuk membenahi beberapa masalah yang dihadapi saat ini, which is disebabkan oleh perkembangan industri yang ada. Pemerintah Jepang menginisiasi gerakan ini untuk menciptakan masyarakat yang super pintar. Internet of Things, or IoT, Artificial Intelligence, Big Data, dan Robotik merupakan 4 teknologi utama yang dimanfaatkan Jepang untuk mensukseskan Society 5.0 ini. Society 5.0 ini mengintegrasikan ruang maya dan juga fisik menjadi satu. Semua hal akan lebih mudah dengan penggunaan Artificial Intelligence atau yang disebut dengan kecerdasan buatan yang akan membantu kita untuk memudahkan melakukan segala sesuatu. Keterbatasan fisik seseorang juga akan mudah dibantu oleh robot komputer. Singkatnya, hidup ini akan lebih mudah dan praktis serta otomatis. Visi Society 5.0 dikatakan akan memberikan feedback yang positif terhadap ekonomi dan masalah-masalah sosial lainnya. Jika visi Society 5.0 terwujud, maka dunia akan terlihat sangat berbeda dari yang kita alami sekarang. Setiap perkembangan sejarah manusia akan memberi dampak terhadap manusia dan juga alam sekitarnya. Begitu pula Society 5.0 yang memiliki karakteristik serta terfokuskan pada aspek kemanusiaan dan menjadikan titik tumpu perkembangannya, terbuka, berkelanjutan, dan inklusif. Serta didorong kuat oleh banyak perbedaan dan percobaan untuk meningkatkan sebuah kehidupan. So, please be smart of technology. I'm Ria Putri, back to you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.